Tata nama senyawa. Pada bab ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa, di mana senyawa itu ada beberapa jenis. Ada senyawa ion, kovalen, asam, basa, dan garam. Nah, untuk yang pertama di sini part 1 kita akan bahas mengenai tata nama senyawa ion dulu. Apa sih senyawa ion itu? Jadi senyawa ion adalah senyawa yang terbentuk dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Untuk kation sendiri umumnya itu adalah unsur logam, sedangkan anion itu berupa non-logam atau suatu anion poliatom. Nah, di sini ada beberapa contoh senyawa kation dan anion. Misalnya ada hidrogen, litium, natrium, dan sebagainya. Kemudian untuk yang anion di sini ada klorida, bromida, iodida. Nah, kemudian ada yang poliatom juga, sulfat, sulfit, dan sebagainya. Nah, kemudian penulisan senyawa ion itu seperti apa? Nah, kalau kita jabarkan atau kita visualisasikan di sini persamaan reaksi untuk membentuk suatu senyawa ion itu. Di sini ada atom kation dan yang anion. Nah, untuk yang kation yang bermuatan positif, kemudian untuk yang anion yang bermuatan negatif. Setelah reaksi, kedua atom ini akan membentuk suatu senyawa ion yaitu AyBx, di mana A itu mempunyai banyak atom dalam senyawanya itu adalah sejumlah Y dan B-nya itu sebanyak X. Nah, dari mana dia dapat si AyBx ini? Kita lihat muatannya. Jadi untuk yang A, dia muatannya kan X. Nah, untuk yang B muatannya Y. Nah, di sini nanti yang X ini akan turun ke depannya si B. Dan untuk yang Y ini, dia akan turun ke depannya si A. Sehingga nanti hasilnya adalah AY. Tadi kan udah turun nih punyanya B. Muatan si B kan Y min. Nah, turun ke depannya si A. Jadi AY. Kemudian yang A punya muatan X plus. Plus minusnya tidak usah ditambahkan ya, hanya nilainya saja. Jadi X ini turun ke depannya B jadi X gitu. Nah, kemudian untuk yang koefisien di sini yang Y dengan X ini apa gunanya? Jadi untuk yang Y di sini gunanya adalah untuk menetralisasi dari muatannya. Jadi kalau misalkan muatannya di sini X plus Y min, kita harus menghilangkan muatannya ya. Caranya menghilangkan itu adalah dengan menjumlahkan setiap muatannya. Kalau dia sama, kita sebenarnya tidak perlu menuliskan Y dengan X. Nah, karena nanti nilai X dan Y itu misalkan nilainya 1, maka tidak perlu ditulis. Nah, kalau misalkan jumlah muatan positif dan negatifnya itu lebih dari 1 dan nilai muatan positif itu misalkan tidak sama dengan nilai muatan dari yang anion di sini, nanti kita harus tambahkan X dan Y dengan syarat dia harus sampai sama. Nah, bagaimana contohnya? Kita beralih ke contoh. Misalkan di sini Na plus bereaksi dengan Cl- menghasilkan NaCl. Nah, seperti ketentuan tadi ya, di sini kan ada plus, di sini ada minus, ada kation, ada anion. Nah, di sini muatannya 1 plus, tapi tidak ditulis satunya, hanya plusnya saja, tapi maksudnya sama. Nah, di sini ada Cl-, minnya itu sebenarnya 1 min, tapi tidak ditulis. Nah, sehingga nanti di sini ini kan turun ke depannya Cl, makanya di sini 1. Kemudian yang min 1 yang ini juga akan turun ke depannya Na. Di sini juga 1. Nah, kenapa tidak ada koefisien di sini yang kita tulis? Sebenarnya di sini karena muatan kation sama anionnya itu sudah sama ya, sama-sama 1, jadi tidak perlu ditulis. Di sini sebenarnya ada koefisien 1 dan di sini juga 1. Nah, kalau 1 dikali 1 plus dan kemudian 1 dikali 1 min, nanti kan jadinya plus 1 ditambah dengan min 1, nilainya habis sama dengan 0. Jadi dia akan setara.
Nah, untuk penyetaraan reaksi, sebenarnya ini masuk ke bab penyetaraan reaksi ya, tapi itu nanti ada di pelajaran setelah yang ini. Nah, kalau kalian misalkan mau pelajari lebih dahulu, bisa coba lihat di bagian materi untuk penyetaraan reaksi, sudah dibuatkan videonya sendiri. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua di sini, Na+ bereaksi dengan SO4 2-. Nah, di mana sesuai dengan ketentuan ya, kan di sini muatannya si Na 1+, kemudian SO4 itu 2- muatannya. Beda, di sini 1, di sini 2-. Nah, oleh karena itu dia ditambahkan 2 di sini koefisiennya, biar nanti 2 kali 1+ jadi 2+. Nanti ditambah dengan 2- nilainya 0 gitu. Nah, oleh sebab itu dia punya koefisien di sini 2, di sini 1 tapi tidak ditulis. Nah, setelah itu kita lihat hasil dari reaksi ini adalah Na2SO4. Nah, dari mana dia dapat 2 di depan Na? Dari muatannya si SO4 2- tadi. Karena ini turun ke depannya Na, dan 1 yang di sini dia akan turun ke depannya SO4. Nah, di sini tidak ditulis. Ini namanya adalah natrium sulfat. Nah, kemudian contoh berikutnya ada Fe2+ plus 2Cl-. Fe punya muatan 2+, kemudian Cl itu punya muatan 1-. Itulah sebabnya dia ditambahkan koefisien di sini 2. Untuk apa? Untuk menyetarakan si muatannya nanti. Di sini kan 2+, di sini 2 dikali -1 jadi 2-, sehingga 2+ ditambah 2- dapat 0 gitu, habis. Nah, kemudian Fe ini banyak atomnya itu 1. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Muatannya si Cl itu turun ke depannya Fe. Kemudian muatannya si Fe2+ ini turun ke depannya Cl. Nah, ini 2. Sehingga dapatlah dia FeCl2, atau bisa diberi nama besi 2 klorida. Kemudian untuk nama senyawa ion, bagaimana cara kita memberi nama? Jadi untuk penamaannya sendiri, nama kation itu diletakkan di depan dan nama anionnya itu di belakang, plus ditambah kata ida kalau dia atomnya itu 1, bukan poliatom. Nah, kalau misalkan dia poliatom, itu tidak ditambahkan kata ida ya. Oke, contohnya bagaimana? Contohnya ini, NaCl. Na itu kan natrium, Cl itu klorida, namanya adalah natrium klorida. Oh ya, Cl itu nama aslinya adalah klorin, jadi dapat dia natrium klorida ditambah ida. Nah, kemudian ini ada CaCl2, namanya adalah kalsium klorida. Ca itu adalah kalsium, Cl itu adalah klorin ditambahin ida jadi kalsium klorida. Nah, kemudian yang ini NO3 itu adalah poliatom, sehingga dan nama poliatom ini adalah nitrat, sehingga di sini Al itu aluminium dan NO3 itu nitrat, jadilah aluminium nitrat. Seperti itu. Jika unsur logam mempunyai lebih dari satu jenis bilangan oksida, maka senyawa-senyawanya dibedakan dengan menuliskan bilangan oksidasinya yang ditulis dalam tanda kurung dengan angka Romawi di belakang nama unsur logam tersebut. Maksudnya apa di sini? Untuk contohnya yang bilangan oksidanya itu lebih dari satu jenis ya. Ini contohnya itu adalah ada beberapa atom yang bilangan oksidanya itu lebih dari satu jenis. Jadi misalkan kayak CU, ini dia bisa dalam bentuk tembaga 2 atau enggak tembaga 1. Nah, Fe juga gitu, ada dalam bentuk besi 2, ada nanti besi 3 seperti yang ini dan sebagainya ya. Nah, bagaimana ini terbentuk? Jadi asal muasalnya ini sebenarnya sama dengan yang reaksi dari pembentukan senyawa ion itu sendiri. Misalkan di sini kita akan membentuk Fe2S3.
yang ini. Nah, Fe2S3 ini terbentuk dari reaksi antara atom Fe3+ sebagai kation, kemudian sulfidanya S2-. Nah, nanti 3 yang muatannya si Fe ini kan turun ke depannya S ya, jadi dia jadi S3 di sini. Kemudian untuk yang muatannya si S atau sulfida itu di sini kan 2-, turun tuh ke depannya Fe yang ini, dapatlah dia Fe2S3. Nah, Fe sendiri, Fe3+ itu namanya besi 3. Nah, kemudian yang S itu adalah sulfida atau belerang ya. Kalau ditambahin ida jadi sulfida gitu, besi 3 sulfida. Nah, dari sanalah asalnya. Nah, kalau misalkan kalian lupa nih atau nggak tahu cara mencari asal muasal dari rumus senyawa itu ya. Nah, ingat untuk yang ini YaX plus YBY-, dimana untuk yang Y ini akan menjadi milik si A ketika sudah bereaksi. Nah, yang X yang ini akan menjadi miliknya B. Sehingga logikanya kan kalau misalkan yang ini Fe2S3, 3 yang di depan S itu pasti miliknya Fe ya. Sehingga di sini Fe itu 3. Nah, dia plus atau minus? Nah, kita tahu Fe2S3 yang kation selalu ditulis pertama. Sehingga di sini nilainya 3+. Nah, kemudian Fe2 di sini di depan Fe itu ada angka 2. Sehingga itu logikanya punyanya si S kan. Oleh karena itu di sini dia S-nya muatannya 2-. Ini kalau misalkan kalian lupa gitu. Nah, kemudian sekarang koefisiennya di sini 2, di sini 3. Dapat dari mana? 2-nya ini dengan 3 yang di sini untuk menyetarakan reaksinya atau menghilangkan muatannya. Di sini muatannya kan gak sama. Di sini 3+, di sini 2-. Sehingga kalau misalkan kita kalikan yang ini, 2 dikali dengan 3 dapat 6+. Kemudian 3 kali 2 min dapat 6 min. Kalau misalkan dijumlahkan 6 plus tambah 6 min dapat 0. Jadi nanti istilahnya adalah muatannya harus 0 gitulah setelah reaksi ya. Karena di sini kan nggak bermuatan si senyawanya. Nah, contoh lainnya. Misalkan di sini ada FeCl2. Ini besi 2 klorida namanya. Dari mana saya tahu dia besi 2 klorida? Nah, kita lihat Fe di depan si Cl itu ada 2. Berarti logikanya Fe itu punya muatan 2+. Nah, kemudian di depannya Fe di sini ada 1. Sehingga nanti Cl itu punya muatan pasti 1- gitu. Ya. Nah, sehingga di sini Fe2+ Cl-. Nah, kemudian dia punya koefisien si Cl-nya. Dari mana dia dapat koefisien ini? Untuk menyetarakan reaksinya, untuk menyetarakan, menyamakan si muatannya. Kalau di sini 2+, di sini harus 2- juga, biar hilang, biar nanti kalau dijumlahkan jadi 0 gitu. Nah, 2+ di sini juga harus 2- gitu. Sehingga di sini ditaruhlah 2. Karena ini nanti dikali gitu. 2 dikali min 1 dapat 2- kayak gitu. Nah, kemudian di sini sama. Ini tembaga 2 oksida. Sama kayak yang ini. Dapatnya dari mana? Nah, di sini kalau di soal misalkan dia CuO diketahui, terus kalian disuruh ngasih nama. Nah, CuO ini kan 1. Di sini juga 1. Nah, dalam kasus ini kita nggak mungkin nulis di sini Cu1+ gitu ya, sama O-. Nah, kita tahu kalau O itu muatannya 2-. Sehingga di sini seharusnya ya dia akan ditulis dalam bentuk Cu2O 2 gitu, Cu2O2. Nah, di sini sehingga nanti Cu-nya punya muatan 2+ dan O-nya jadi 2-. Atau kalau kalian hafal lebih bagus lagi.
Nah, di sini Cu2 plus O2 min, sehingga dapatlah dia Cu2O2. Nah, kenapa bisa ditulis kayak gini dan seharusnya memang ditulis seperti ini ya? Karena di sini kan dia sama tuh. Jadi ini bisa disederhanakan lagi sehingga bentuknya jadi CuO. 2 ini punyanya Cu dan O ini 2 juga banyak atomnya. Jadi nanti dibagi sama-sama bagi 2. Dapatlah CuO. Seperti itu. Oke, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar, nanti saya jawab. Terima kasih.